Oke, selamat siang. Saya Rizky Febi Kartika Putri dari kelas SI 201. Di siang hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa pembahasan mengenai reaktualisasi nilai Pancasila dalam gaya hidup generasi digital. Berikut karena saya tidak bersama tim kelompok saya karena keterbatasan waktu, eh, sehingga saya mempresentasikan secara individual. Baik, latar belakang masalah. Di era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Generasi digital yang terdiri dari millennials dan generasi Z lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Mereka merupakan natif digital yang sangat familiar dengan smartphone, media sosial, internet, dan berbagai platform digital lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan era digital terkini, terdapat beberapa tantangan dan keuntungan bagi generasi muda kini, di mana kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ter- tergerusnya nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki 5 sila yang mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk segala zaman termasuk di era digital. Oke, tujuan pembahasan ini yaitu pertama mengidentifikasi karakteristik dan tantangan yang dihadapi generasi di digital dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dengan gaya hidup dan perilaku generasi digital di era teknologi informasi. Yang ketiga, merumuskan strategi dan modal reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang efektif untuk generasi digital. Yang keempat, memberikan rekomendasi konkret untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di generasi digital. Oke, berikutnya beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah, yaitu pertama, fenomena intoleransi digital meningkatkan ujaran kebencian, dikris- diskriminasi, dan intoleransi di media sosial yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Dan kedua, individualisasi berlebihan gaya hidup digital yang cenderung individualistik dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar yang bertentangan dengan sila Pancasila ketiga. Kemudian degradasi nilai gotong royong, berkurangnya semangat gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat karena generasi digital lebih terbiasa dengan interaksi virtual daripada interaksi langsung. Yang keempat, penyebaran hoaks dan disinformasi. Sorry. Yang keempat, penyebaran hoaks dan disinformasi, mudahnya penyebaran informasi palsu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik. Kemudian yang kelima, konsumerisme digital, budaya konsumtif yang berlebihan akibat kemudahan akses terhadap berbagai platform e-commerce dan lifestyle digital yang tidak sesuai dengan nilai kesederhanaan dan keadilan sosial. Oke, menurut data dan fakta, yang pertama berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2024, penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% atau sekitar 221,5 juta pengguna.
Generasi Z lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan millennials lahir pada tahun 1981 hingga 1996 menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia dengan presentasi gabungan mencapai 70%. Ketiga, data Komnas HAM menunjukkan peningkatan laporan ujaran kebencian di media sosial sebesar 35% pada tahun 2024. Survei UNICEF Indonesia menunjukkan 40% remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying di media sosial. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan konten negatif dan hoaks sebesar 25% selama tahun 2024. Dan yang terakhir, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% generasi muda yang terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti di tingkat lokal. Reaktualisasi nilai. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks digital, sila ini dapat diimplementasikan melalui penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral, serta generasi digital perlu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi sila ini dalam era digital meliputi penghormatan terhadap martabat manusia di ruang digital, menghindari cyberbullying, dan menyebarkan konten yang membangun. Generasi digital perlu menyadari bahwa interaksi digital juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dalam era digital. Sila ini dapat diimplementasikan melalui pengguna platform digital untuk memperkuat persatuan atau menghindari konten yang memecah belah dan aktif dalam kegiatan yang mempromosikan persatuan nasional melalui media digital. Kemudian setelah keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi sila ini dalam era digital meliputi partisipasi aktif dalam diskusi publik di platform digital, memberikan pendapat yang konstruktif, dan menghargai proses deliberasi demokrasi di ruang digital. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks digital ini. Sila ini dapat diimplementasikan melalui penggunaan teknologi untuk mempromosikan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan digital, dan memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Analisis tantangan generasi digital dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Itu pertama, tantangan teknologi dan informasi, kecepatan informasi dan kemudahan akses membuat generasi digital seringkali tidak memiliki waktu untuk merefleksi nilai-nilai yang mereka anut. Mereka cenderung reaktif terhadap informasi tanpa mempertimbangkan kebenaran dan dampaknya. Kemudian tantangan sosial dan budaya pengaruh, sorry. Kedua, tantangan sosial dan budaya pengaruh budaya global yang masuk melalui platform digital dapat menggeser nilai-nilai lokal. Yang dimana dimaksud generasi digital perlu memiliki filter budaya yang kuat untuk memilah pengaruh positif dan negatif. Yang ketiga, tantangan psikologis pressure untuk tampil sempurna di media sosial, atau yang sering kita sebut adalah FOMO, fear of missing out. Dan kecanduan teknologi dapat mengganggu kesehatan mental dan spiritual generasi digital. Meskipun menghadapi tantangan di era digital, juga memberikan peluang besar untuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu peluang edukasi dan pembelajaran. Platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui konten edukatif yang menarik dan interaktif.
Yang kedua, peluang partisipasi demokrasi media sosial dan platform digital dapat menjadi ruang untuk partisipasi aktif dalam diskusi publik dan proses demokrasi. Kemudian yang ketiga, peluang kolaborasi dan gotong royong teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi massa untuk kepentingan sosial dan pembangunan bangsa. Dampak positif reaktualisasi nilai Pancasila, di mana yaitu pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila. Dengan menggunakan platform digital, generasi muda dapat mengakses berbagai sumber daya yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan sosial dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung nilai Pancasila seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan generasi digital yang berkualitas, di mana yang dimaksud jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam gaya hidup digital generasi muda, maka dapat tercipta generasi yang lebih berwawasan kebangsaan, peduli terhadap lingkungan sosial, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemanusiaan serta keadilan sosial. Berikut beberapa dampak negatif reaktualisasi nilai Pancasila, yaitu pertama, overload informasi dan distraksi salah satu tantangan dalam reaktualisasi Pancasila di era digital. Potensi overload informasi dan distraksi dari media sosial, generasi muda yang terlalu sering terpapar pada informasi yang tidak selalu relevan dengan nilai-nilai kebangsaan berisiko kehilangan fokus pada penerapan nilai Pancasila. Perubahan nilai sosial, pengaruh budaya asing yang lebih dominan di dunia maya dapat mengancam keberadaan nilai-nilai Pancasila, yaitu di mana banyaknya konten yang cenderung mengutamakan kebebasan pribadi tanpa memperhatikan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain yang merupakan inti dari nilai Pancasila. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pertama, relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan generasi digital. Kemudian, tantangan dan peluang yang perlu dihadapi generasi digital menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi digital dan individualisasi berlebihan atau penyebaran hoaks dan consumers digital. Yang ketiga, modal reaktualisasi yang efektif. Modal yang efektif yang efektif harus bersifat kontekstual, interaktif, multimedia, dan berbasis komunitas. Implementasi praktis yang diperlukan yaitu nilai-nilai Pancasila memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan digital, citizenship, kampanye konten positif, pengembangan platform kolaboratif, dan sistem mentoring yang efektif. Yang kelima, peran strategi generasi digital memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan materi reaktualisasi nilai Pancasila. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.